Pertikaian antara Rusia dan Ukraina memasuki babak baru dengan adanya perundingan damai antar kedua negara. Dalam perundingan tersebut Ukraina menuntut Rusia melakukan gencatan senjata. Ukraina juga meminta Rusia menarik pasukan. Tujuan utama mereka adalah untuk membahas gencatan senjata dan mengakhiri aksi pertempuran di Ukraina. Sementara itu, Putin menegaskan syarat invasi bisa ia dihentikan. Pertama, Ukraina harus bersikap netral dan tak memihak pada Barat. Melalui pernyataan yang dirilis Kremlin, ia mengatakan solusi konflik Ukraina adalah negeri itu harus netral. Menghapus pengaruh Nazi atau praktik fasisme dan tindakan represif denazifikasi dan demilitarisasi. Putin juga meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Moskow 2014. Crimea merupakan wilayah teritorial selatan Ukraina dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Alhasil, negosiator dari Ukraina dan Rusia mengakhiri putaran pertama pembicaraan tanpa terobosan yang jelas. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan negosiasi putaran kedua, segera. Para pihak yang berdiskusi akan mengadakan putaran negosiasi lagi di mana keputusan ini dapat dikembangkan. Kata-kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak kepada wartawan usai perundingan. Kepala Delegasi Rusia Vladimir Medinsky mengatakan media belah pihak sudah setuju perundingan putaran kedua. Sementara perundingan sedang berlangsung, serangan masih terjadi. Perundingan damai yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina belum begitu membawa efek langsung yang signifikan. Bahkan serangan pasukan Rusia ke wilayah Ukraina dilaporkan semakin intens. Dalam laporan terbaru Kementerian Dalam Negeri Ukraina, serangan terbaru kembali terjadi di wilayah ibu kota Kyiv. Serangan ini disebutkan mengenai target bangunan sipil seperti asrama dan apartemen. Serangan rudal saat itu di Pashkiv, menghancurkan asrama 5 lantai dan 2 bangunan tempat tinggal 5 lantai. Ujar kementerian itu dikutip CNN Internasional. Anggota parlemen Ukraina, Kira Rudik, juga mengatakan hal serupa. Serangan justru semakin meningkat setelah perundingan selesai. Malam ini ada negosiasi damai yang jelas mengakibatkan serangan udara yang lebih berat setelahnya. Tepat setelah negosiasi berakhir, korban terus bertambah. Sementara itu, PBB mengatakan sedikitnya 406 warga sipil dilaporkan terluka dan tewas di Ukraina. Hal ini dikatakan Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Martin Griffiths, mengutip angka dari. Gambarannya suram dan bisa lebih buruk lagi. Serangan udara dan pertempuran di daerah perkotaan merusak fasilitas sipil yang penting dan mengganggu layanan penting seperti kesehatan, listrik, air dan sanitasi. Hal ini membuat warga sipil tidak memiliki kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.